menarik banget, Mas. Wah, subhanallah, luar biasa sekali. Apalagi ini. Oh, ya. Gua pikir ini siapa teman kita sendiri. Siapa? Siapa? Itu Rida. Oh, itu udah Patung bunuh diri. iya, itu sepertinya ini ya. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada di sini. Waduh, Pak Bupati. Luar biasa. Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Saya sekarang berada di Taman Sri Baduga, tempatnya di depan patung Citra Resmi Situ Bulet Purwakarta, dan bersama serta Bapak Bupati ini, Pak Dedi. Ini ada cerita apa di balik patung wanita yang bunuh diri nih, monggo? Ya, ini Taman Citra Resmi. Nah, Citra Resmi itu bercerita tentang sejarah heroisme wanita Sunda yang mempertahankan kehormatan dirinya. Oh, udah dijajah oleh laki-laki bibir belang ya. Sebenarnya kan itu hanya persoalan cerita sejarah ya. Kita menulisnya bukan berarti bahwa hari ini kita mengenang perangan, tidak sama sekali. Kan ceritanya kan Hayam Wuruk memiliki niat yang sangat baik untuk mencintai Citra Resmi. Dan Citra Resmi diberangkatkan oleh Lingga Buana. Lingga Buana diberangkatkan oleh bapaknya, dibawa ke Trawulan. Sana. Jawa Timur gitu. Tetapi Gajah Mada punya pandangan lain. Bahwa kalau dengan pernikahan ini justru akan melahirkan sistem ketatanegaraan yang tidak akan mencapai cita-cita besar sebagai seorang Majapahit. Nah, kemudian pada akhirnya dibuat rekayasa seolah-olah Citra Resmi itu adalah persembahan. Dan Citra Resmi tidak menerima bahwa itu sebuah persembahan. Akhirnya terjadi peperangan. Akhirnya cinta tapi tidak kesampaian. Iya. Nah, Kang Dedi. Ya. Saya dengar nih di komplek Pemda ada sebuah bangunan yang katanya terkenal angker. Wah, ini pasti pemirsa Tukul Jalan dimanapun Anda berada ini penasaran. Di sebelah mana kantor Pemda yang konon ceritanya tadi yang sudah saya katakan mempunyai energi yang sangat kuat, energi yang benar-benar bisa membuat orang itu penasaran. Dan kalau kita satu spesies, satu golongan itu tidak angker konon katanya. Ya. Nah, di mana nih Mbak Arisa, mungkin sudah bisa menerawang? Kayaknya kita langsung sana aja, Mas. Pada penasaran ya. Seperti apa gedungnya, seperti apa suasananya, apakah ada patung-patung, apakah ada pohon? Jangan kemana-mana. Itu terus Mr. Tukul Jalan. Purwakarta, sebuah kabupaten di Jawa Barat yang terkenal dengan air mancur Taman Sri Baduganya. Lalu, jika kita berkunjung ke Purwakarta, kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah. Pada malam harinya, kita akan dimanjakan dengan cahaya lampu-lampu kota yang indah. Akan tetapi, di balik itu ternyata Purwakarta memiliki sejarah kelam yang konon melibatkan beberapa bupati Purwakarta pada zaman dahulu. Tragedi para bupati ini berhubungan dengan keberadaan sebuah bangunan peninggalan Belanda yang terdapat di komplek Pemda Purwakarta, yaitu Balai Nagri atau yang sering disebut sebagai Gedung Negara. Balai Nagri ini dibangun oleh VOC pada 1854, dan pada saat itu bangunan ini digunakan sebagai kantor Belanda yang kemudian diberikan kepada bupati pilihan Belanda sebagai rumah. Namun entah mengapa setelah Purwakarta memisahkan diri dari Karawang, hampir semua bupati yang tinggal di bangunan ini selalu meninggal pada masa jabatannya. Menurut beberapa pegawai Pemda, meninggalnya bupati-bupati tersebut kebanyakan tidak wajar. Tragedi ini terus berlangsung hingga tahun 1984. Kenapa, Pak? Bangun, Pak!
Seorang bupati bernama Sudarna TM memutuskan untuk tidak menempati bangunan ini sebagai rumah dinas dan membangun rumah dinas yang baru. Sehingga sejak tahun 1984 hingga 2008, bangunan ini ditutup dan terbengkalai begitu saja. Rumor-rumor pun bermunculan. Para pegawai enggan melewati bangunan ini ketika malam tiba. Banyak dari mereka melihat penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata. Walaupun sudah direnovasi dan dijadikan sebagai balai nagri sejak tahun 2008 oleh Bupati saat ini Deddy Mulyadi. Namun aura mistis dan energi negatif di bangunan ini tak kunjung sirna. Banyak para pegawai Pemda yang melihat penampakan seperti wanita berbaju kebaya dan noni-noni Belanda di gedung ini. Nah, di gedung negara ini memang terkenal angker, apalagi penampakan-penampakannya sangat menyeramkan di sini. Seperti ada noni-noni Belanda, ada wanita yang baju berkebaya merah. Nah, lokasi-lokasinya yang paling serem itu emang di gedung negara ini, terutama di pas gamelan di belakang itu. Nah, di situ sering penampakan pakai baju warna merah, ya kebaya warna merah ya. Terus yang di kamar itu, yang sering nampak itu di cermin. Nah, ditambah lagi di gedung di sini nih, tempat ini nih. Nah, ini sering menampakkan noni-noni Belanda. Nah, suka suka melintas ke sana kemari gitu kan, mondar-mandir gitu. Nah, terus ditambah lagi teman saya yang parahnya itu lihat noni-noni Belanda itu jalannya itu yang suka kayak gini nih. Itu tuh. Tak hanya itu, di ruang kamar tidur yang terletak di dekat ruang gamelan pun sering terdengar bunyi-bunyi ganjil yang tak masuk akal. Kalau mengalami kejadian ya memang banyak, tapi hanya sebatas suara-suara mencurigakan baik siang baik malam. Yang saya ingat pada waktu itu ada kegiatan dengan beliau bupati, semua saya fotografer, ya sekitar itu saya mengambil gambar. Dan lagi anak-anak mengambil gambar, tiba-tiba bunyi gitu di ruangan sana. Itu suara berapa kali. Karena saya penasaran, saya ingin melihat. Gitu, ternyata tidak ada apa-apa. Akhirnya bapak keluar, saya tutup kembali. Saya takut, saya keluar aja di tempat itu. Bahkan salah seorang juru kunci gedung negara ini juga pernah didorong dari atas kereta kencana. Kalau yang bilang mah banyak gitu ya. Ada semacam cewek kayak noni Belanda gitu, kayak menir gitu di ruang belakang, di ruang makan. Kalau kejadian mistis pernah sih terjadi sama saya. Waktu itu saya lagi ngebersihin kereta, udah naik di atas, saya kayak dijorongin, langsung jatuh ke bawah. Sore sekitar pukul 3-an. Nah, pemirsa, Mr. Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Kang Deddy dan Arisa, dan sekarang saya berada di depan Balai Nagari. Nah, Kang Deddy, ini ada cerita apa kok? Ini ada keretanya dua, terus gedungnya bagus banget. Ini dulu tertutup, ini baru kita bongkar, dikembalikan sesuai dengan aslinya. Nah, kemudian kalau bicara persoalan Balai Nagri ini, bicara cerita yang agak sedikit seram-seram. Gua paling demen ini ya. Nah, ceritanya kalau di sini itu memang punya sejarah. Bupati-bupati yang ada di Purwakarta ini selalu meninggal di tengah jalan. Tapi memang bukan di jalan raya, dalam perjalanan jabatannya. Nah, sehingga sejak mulai Pak Sudarna tidak digunakan lagi untuk rumah, tapi diganti hanya untuk kantor, dan beliau bikin rumah di samping kiri gedung ini. Tahun berapa Kang kalau boleh tahu? Ini Pak, sekitar tahun Pak Sudarna bikin rumah mungkin sekitar tahun 84. 84 tidak jadi rumah dinas lagi? Iya, tidak jadi rumah dinas lagi. Oh, dulu ini dijadikan rumah dinas tahun dulu? Iya, dulu rumah dinas. Sekarang mulai dari Kang Deddy sudah enggak, Pak? Enggak, mulai Pak Sudarna. Pak Sudarna. Oh, tahun 84 Jadi, itu, Mas? Pak Sudarna itu bupati 3 periode sebelum saya. Dan kemudian agar auranya yang negatif dan menyeramkan serta impor
Kalau Belanda kan impor kan. Kita impor, Iya. semuanya menjadi lokal. Saya isi dengan barang-barang yang Indonesia. Pemirsa, sudah siap pemirsa mencari teman untuk nonton Mr. Tukul jalan-jalan? Kalau enggak, introduce 3 lewat. Nah, seperti apa energi yang ada dalam? Ikut terus. Mr. Tukul jalan. Auranya, Kang Deddy. Saya dengar di kereta kencana yang ini pernah ada penampakan. Apa ya? Iya, sebenarnya kan kereta ini hanya diturunkan setahun sekali ketika hari jadi kabupaten. Ya, dulu waktu pertama diturunkan banyak cerita orang, foto segala macam, banyak yang mereka lihat. Oh, jadi lagi selfie terus ada penampakan Ya, di foto itu. mereka ada yang melihat. Rata-rata sosok yang cantik. Nah, pemirsa penasaran energi apa yang akan terjadi Mbak Risa dan cerita-cerita apa yang akan nanti diceritakan oleh Kang Deddy. Penasaran? Ikut terus. Mr. Tukul jalan. Jadi waktu itu pas saya kan pulang di rumah temen nih, lewat sini, terus ngeliat kan di sini banyak kereta-kereta kencana yang ya di sini banyak lah, ada beberapa di sini, dan kayaknya asik nih kalau misalnya foto di sini, keren. Terus abis itu ya udah saya berdua sama teman saya foto di sini, selfie berdua. Terus yang pertama, wah bagus nih kan fotonya. Nah udah kita foto lagi karena emang keretanya bagus. Terus kita pas foto lagi, ternyata di belakang keretanya itu ada yang janggal. Terus ada sosok perempuan, terus kayak pakai kebaya, rambutnya panjang gitu. Ya udah dari situ kita berdua kaget terus langsung kabur gitu karena saking takutnya. Miring bunga. Oh iya, ikut saya. Miring bunga, mohon apunten. Mbak Risa, ini Mbak Risa mesti udah bisa nebak dong ya. Apa Mbak Risa? Memang didominasi oleh perempuan ya di sini. Iya. Perempuan masih pakai pakaian yang cukup buhun gitu. Memang nyaman sekali untuk, nggak tahu ya kenapa ya ini. Wah, subhanallah ya. Perempuan semua di sini. Punya kewibawaan yang kuat ya Mbak Iya. Risa. Iya. Ayo sambil bergerak. Mungkin semua benda-benda yang ada di sini juga dipajang bukan Kalau itu, tanpa. iya. Kalau itu apa? Itu gunung. Gunung sini di Dia gunung di Purwakarta namanya Gunung Bongkok. Oh, di Gunung Parang. Di samping Jatiluhur. Tapi Jatiluhur sebelah kiri itu Iya, ya? sebelah kiri. Oh iya iya. Luar biasa. Aktif enggak aktif? Bukan gunung batu, hanya terdiri dari batu saja. Bukan gunung berapi. Tenang masuk langsung. Asem nih. Ini bener ada aja tadi bergerak sini terus sini. Masuk dulu yang buka duluan. Kalau ini gimana nih? Ini Damian Galupakuan, kewibawaan yang berpusat di hati. Nah ini raja, simbol raja Sunda yang moksa. Iya. Iya Mbak Risa. Iya. Di harimau. Pemirsa bisa mati dengan sendirinya pemirsa. Pemirsa tiba-tiba bisa mati dengan sendirinya. Itu bawa elektrik. Ini kenapa Kang disediakan gamelan-gamelan ini di sini? Ya gamelan ini hanya dipukul atau ditabuh setahun sekali. Setahun sekali. Ketika ke-4 kereta itu. Subhanallah, terawat ya. Terawat, terjaga ya. Wah. Ini bikin tahun berapa ini gamelannya ini? Gamelan ini baru tahun yang lalu. Tapi harga ini. Ini gamelan ini kalau dipukul bikin orang nangis. Apa ya, auranya itu sangat menyayat hati. Seperti ada sebuah kepedihan perjalanan. Dan
dari tadi begitu kita jalan ke sini juga seperti ada guide gitu Mas, kayak ada perempuan yang mangga gitu, kayak nyuruh masuk, terus udah gitu kayaknya intensitas mereka lebih banyak dari kita yang datang malam ini. Soalnya saya juga udah mulai ngerasa sesek gitu, kok penuh banget kayaknya di sini ya. Sosoknya sih banyaknya perempuan, ada satu yang dominan, yang saya lihat sih bajunya agak hijau ya, berwarna hijau, terus yang lainnya semacam kuning keemasan gitu, kayak yang lainnya kebaya kayak kemben gitu di sekitar sini. Tapi kalau saya lihat sih memang terlihat cantik, rapi gitu. Aduh, sesek banget ini, kenapa ya? Tolong bantu Mat. Ini kayaknya sesek nih Teh Risa. Tolong dibantu. Saya mau ngomong. Saya nggak padanya. Ini nggak tahu siapa. Tinggi. Pintu ada suara, pintu buka sendiri. Tiba-tiba saja Risa melantunkan sebuah lagu Sunda lama. Sepertinya salah satu penunggu bangunan ini ingin berkomunikasi. Jadi kita memang pada saat yang ada momen ini betul, jadi ada salah satu makhluk yang ikut mengiringi cahaya hati itu. Jadi pada saat nyindir itu ada satu yang kalau yang ngedenger itu jadi kayak ngerasa apa yang dikatakan Dede menyayat atau nonton sih saya ke tempat dia ke juragan atau nonton sih saya ke dia hasil dari sejarah abdi sarang sadayana tiasa kembali di dia atur nuhun apunten abdi pami aya kalepatan pami seueur dongeng di tempat dia, tapi insyaallah abdi mah moal kumaha ngiring ngajagi kamalan sadayana nu aya di dia jadi jagi atur nuhun. dia di sini akan ganggu. Dia mohon maaf kalau misalnya cerita pami aya dong. Pami aya dongeng. Terima kasih. Pami hiji dua dongeng panginten eta bisa jangan ngiring bunga. kalau ada cerita-cerita ini teman-temannya di sana minta jangan diceritain. Ngiring bunga. oh iya ikut sana Ngiring bunga, mohon apunten. Waktu itu pas malam Sabtu jam 12:30 saya disuruh menemani oleh satpol ke sini, suruh mencari handphone temannya Bapak Bupati Purwakarta. Setelah saya masuk ke dalam, tiba-tiba pas di ruangan gamelan yang ada di sini, saya mendengar sesuatu bisikan oleh sesosok, gak tahu ya itu makhluk gaib atau apa ya, saya pernah melihat ngedengar, dan dia bilang nama saya Nyimas Kencanawangi. Pas saya lihat ke ini saya merinding langsung. Pas saya melihat ke belakang, saya melihat sosok wanita pakai baju kebaya. Kayak aku lihat sekebat sosok-sosok gitu kan. Dan terlihat apa sebenarnya? Kayaknya sih ada wanita ya Kang ya. Ya, silakan. Ini Mbak Risa ini ada penasaran, ini tim Mister Toko Janjaran kreatifnya nanya. Ini ada cerita kalau juga ada meninggal di tengah jalan waktu ada pemimpin dulu mimpin di sini.
Monggo. Kalau saya lihat sih Mas, mungkin memang pernah terjadi satu kejadian di masa lalu gitu, di mana ada satu orang pemimpin yang tidak beres itu karena harus pulang, terus siapapun yang datang ke sini jadinya tersugesti gitu, tersugesti bahwa wah yang terdahulu takdirnya seperti itu, mungkin kami juga akan seperti itu, dan itu yang bikin sugesti datang dan terbentuk itu sih kalau saya lihat. Jadi terjadi lagi itu terbentuk karena mitos dan opini di dalam kepala kita sebenarnya. Tapi kalau saya lihat di sini sih memang di beberapa tempat, contohnya di tempat ini, yang saya lihat sih positif ya Mas ya? Ya, sebenarnya positifnya karena terjadi perubahan mindset. Iya. Jadi misalnya dari sisi aspek arsitektur, dulu gedungnya tertutup, jendelanya tidak pernah dibuka, kemudian tidak dirawat. Iya. Energi yang tertarik kebetulan karena memang ketika orang-orang pada zaman itu bermindset seperti itu, jadi ketarik buka, jadi jarak selama 200 mil itu ketarik-tarik semua. Jadi kejadian-kejadian misalkan yang dari gunung Cipularang dan lain-lain, kejadian semua terus datang dan saya rasa dikumpulkan di sebelah sana. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata, kayak di seluruh alam semesta. Kita penasaran nih dengan Mas Samad menunjuk gedung samping sebelah kanan. Konon ceritanya ada tempat khusus yang tidak semua orang bisa masuk, dan itu tempatnya. Kang Deddy kan bilang dia jadi pemimpin yang nyata dan menjadi enggak. Kita ke sana, diizinkan. Ikuti terus, please, pelan-pelan ya. Sana. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan, Mas Samad menunjuk di sebelah kiri ini. Luar biasa sekali. Apa, Mat? Wah, Mat, kamu sebelah sini, Mat. Kayaknya, iya. Ya, tekanannya luar biasa. Waduh. Mbak Lisa. Lebih lembab sih kamar ini daripada yang lainnya. Biasanya kan kalau yang ditinggali oleh mereka itu biasanya memang lebih lembab gitu. Sesek. Iya ya, tadi yang saya lihat sih sosok laki-laki kayak apa ya, kalau bahasa Sundanya abah-abah gitu. Jadi sosoknya kayak laki-laki tua yang sebenarnya terlihat tua, cuman dia punya power gitu, yang siapapun yang ada di sini kayaknya nunduk gitu sama beliau. Mau yang perempuan, mau yang di luar sana juga semuanya nunduk sama satu sosok ini. Ya itu namanya Ki Jagaraga itu. Ki Jagaraga. Ya, saya duduk Badegaraga. Yang sosok keretanya saya simpan di depan. Badega itu kan artinya penjaga. Jadi dia bodyguardnya kerajaan. Luar biasa sekali ya, Kang Deddy ini memang paham semuanya ya. Paham yang nyata maupun paham. Ini ada suara apa Kang Deddy? Mbak Lisa, Kang Lisa. Mbak Kang Deddy. Ini pasti teman kita. Wah, ini kayaknya kok aku ngerasainnya udah mencekam sih, Kang. Memang Mbak Anita ngerasain apa sih? Mencekam seperti apa yang dirasakan? Iya, kayak menakutkan aja, bulu kuduku langsung naik gitu kan. Terus kayaknya kayak aku ngeliat kelebat sosok-sosok gitu kan. Yang terlihat apa seperti apa? Kayaknya sih ada wanita ya, Kang ya. Wanita kan. Memang benar Mbak Anita. Ini yang saya lihat dari residu yang saya tangkap, kita ini berdiri di masa laluannya ya. Ini seperti ada hutan-hutan yang belantara yang begitu rimbun. Oh, sebelumnya ya tempat ini ya. Sudah mungkin ratusan tahun bahkan ribuan. Banyak sekali energi yang tersisa di sini. Makanya ada yang negatif dan juga ada yang positif. Tapi ini sebenarnya ditempatin nggak sih, Kang? Kalau dari informasi dari masyarakat ini dikosongkan, tapi sekali saja dipakai kayak gitu. Jadi lebih banyak vakumnya. Gitu. Mbak Dita. Iya. Nah, ini kan pohon-pohon ya. Yang saya lihat itu juga ada seperti kuntilanak. Penunggunya di situ kuntilanak ya, Kang. Makanya baru di depan aja perasaannya aja udah nggak enak gitu kan. Ini di samping dari
lokasi Pemda itu. Kalau bisa masuk sampai sana, wah tambah ngeri. Tambah ngeri lagi. Tambah ngeri lagi. Soalnya saya lihat itu banyak sosok-sosoknya penghuni-penghuninya yang sepertinya terkumpul atau apa istilahnya ya, seperti kejerat gitu. Nah, disatukan tetap terjerat. Tapi gitu, terkurung di tempat itu gitu. Tapi sepertinya bukan dikurung, tapi terjerat sendiri dengan sendirinya gitu loh. Mungkin ada sesuatu sosok yang memang atau energi yang membuat mereka harus terikat di situ. Penunggu itu sengaja untuk menjerat, Tapi sebelumnya tempat ini juga pernah ditempati ya? Pernah ya? Mungkin sekitar tahun 85 atau 83 yang informasi yang saya dapatkan ya. Yang terakhir ditempati, setelah itu dikosongkan. Konon kenapa sih Pak sampai tempat ini dikosongkan? Ya itulah, energinya yang sangat dahsyat, yang sangat negatif, membuat seseorang yang tinggal di sini nggak betah. Wanita pribumi ya yang pernah diperkosa oleh orang Belanda. Ini rasanya ada energi yang memang masuk lewat sini, lewat pintu ini nih, tembus sampai ke sana tadi tuh. Kalau lihat sosoknya memang agak masih samar ya, tapi saya lihat tinggi dan itu menyeramkan. Bajunya apa, Kang? Ini saya lihat hitam. Hitam ya. Tapi di samping itu di belakang ada sosok mungkin wanita ya, wanita yang berbaju merah, agak pirang rambutnya, tapi jadi orang Londo ya? Seperti orang Londo, orang Belanda ini. Iya, ini ada bisikan. Bahasanya bahasa Belanda, saya nggak paham ya bahasa Belanda. Aduh. Menangis. Aduh, Masya Allah. Kenceng suaranya, seperti teriakan tuh, Barita. Aduh, itu rasa sih. Rasa kenapa? Ini suaranya kenceng banget nih, Pak Mas. Kenceng banget. Masuk aja. Permisi. Kang. Salah apa tuh, Kang? Berasa nggak, Kang? Ini ada kayaknya vibrasinya sangat kuat ya. Sepertinya kita kedorong ke sini ya. Nggak bisa masuk ke sana. Oh, nih Anita, lihat nggak duduk di situ? Lihat nggak? Tapi membelakangin kita. Enggak, yang pribumi ini, pempribumi. Astagfirullah. Kang Soleh, yang pribumi itu meninggal di sini, Kang? Apa dia cuma penunggu, Dang? Meninggal di sini? Saya juga komunikasi ya. Saya duduk sana, dia malu. Ini berdarah dari sini nih, berdarah. Kok dari telinganya jadi, Kang? Dari sini di bawah telinganya. Oke. Berdarah. Ternyata ya meninggalnya di sini, Kang. Meninggalnya di sini. Tuh, Kang. Kok tiba-tiba jatuh sendiri, Kang? Ini beliau tidak mau kalau kita eksplor atau kita jelaskan ke pemirsa tentang keberadaan beliau, ya tidak mau, makanya dia tadi kan duduk di situ tuh, dia langsung loncat terbang ke atas. Kan udah bilang permisi, aduh. Langsung loncat dan makanya ini akhirnya tergoyah. Ini ada tekanan vibrasi juga, terus selalu menekan ya. Sepertinya mereka itu tidak suka kalau kita ekspor di sini, Pak Iron. Waduh, baru saja kita dikagetkan dengan bangku yang jatuh sendiri. Tiba-tiba saja asisten Anita Hare bernama Tiara dirasuki oleh sosok astral. Kira-kira siapakah sosok ini dan kisah apa yang mau diceritakan kepada tim Mr. Tupul ya? Asisten saya, Kang. Tolong dibantu, Kang. Astagfirullah. Assalamualaikum. Sampurasun.
Kalau boleh tahu ini siapa namanya? Siapa yang ada di sini siapa? Yang ada di sini siapa? Siapa namanya? Tiara Sadario, Tiara. Kenapa Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Maaf, namanya siapa? Namanya siapa? Anda dari bangsa jin atau bangsa selain mereka? Wanita mungkin bisa ke sana. Ini kan lebih dekat ini. Sana coba. Jangan sampai ketat benturan. Bahasa Sunda mungkin ya. Nah. Sampurasun. Dek. Seneta di situ. Nah, Banita. Sampurasun. Kenapa Anda membeli? Cuma mau ekspor, mau menjelaskan sebenarnya di sini tuan. Tanyain Wanita, kenapa Anda? Dek. Kamu siapa? Namanya siapa? Pergi! Saya belum mau pergi kalau belum dapat informasi yang sejelas-jelasnya. Kan datangnya baik-baik. Hei. Jadi kesedihan yang saya tangkap pemirsa, kesedihan sepertinya dia diperkosa. Diperkosa oleh orang-orang Belanda. Lagi hamil. Saya rasakan dari kisah yang saya tangkap ini wanita pribumi ya yang pernah diperkosa oleh orang Belanda. Kasih tahu ya, kita ya informasi yang saya ikuti, benar nggak ada diperkosa? Ya. Kok keluar itu? Sadar. Oh ya kan, ya kan, Bisa. ya kan. Tunggu. Ini mata, ayo bisa tolong. Aduh, pintunya tutup sendiri. Ada. Sadar dia. Bedain kaku aja ya, bedain kaku aja. Masuk rumah baik saja, Bedain barisan. Tadi nggak mau ngomong dan tadi nggak mau ngomong mas. Bedain barisan. Ya barisan. Nah itu sudah kembali, udah masuk ke barisan. Udah masuk ke barisan. Itu pintunya tadi nutup sendiri. Sering seperti itu Kang Dede? Iya, sering. Udah masuk ke barisan tuh, udah masuk barisan. Udah. Udah. Yuk, udah duduk. Udah masuk ke barisan. Mungkin bisa ditanya-tanya, Mas. Udah. Kamu mau minum dulu nggak? Siapa Mbak? Sampurasun. Minum air. Jangan bengong ya, jangan bengong. Jangan ditanya. Udah nggak apa-apa, duduk di sana. Kesakitan ya. Kali. Apa? Apa? Sakit banget. Apa ya? Kenapa? Kenapa saya kok bisa sakit? Kenapa sakitnya? Kenapa teh? Antun kana kunaon? Tangannya sakit. Namanya? Mungkin terang mamina saha?
Kawatnya pernah tujuh hamil. Bobot. Apa? Wah, hamil. Bobot. Tiap yang terang usaha. Bobotnya. Anu digit. Saha anu digit. Gimana? Oh ya, ini kan dulu gedungnya kan. Dulu Belanda itu tadi yang sama Kang Dedi itu ya. Belanda. Orang Walanda. Tadi Kang Dedi ceritain ini. Pautnya udah. Mantosan. Ya kayak didoakan. Kasihan. Langsung dimentasi, langsung doa aja. Kita doa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Gimana nanti? Mungkin bisa nambahin. Jadi tadi ya pas saya lihat di daerah bawahnya tuh kesini darah semua mas, darah semua. Terus kerasanya perutnya sakit sampai dia mual gitu, seperti ditendangi gitu. Seperti ditendangi, terus dia masih memakai baju berwarna merah. Itu merahnya darah, kayak darah itu merah. Terus kayaknya dia dulu penari gitu. Sepertinya dia penari, disukai oleh salah satu tuan, dipaksa masuk ke sini, disekap, jadi tanpa persetujuan, tanpa bilang keluarganya dulu, tanpa persetujuan dia sendiri, dia dengan keadaan masih berbalikkan baju yang dia pakai pada saat menari, dia dibawa ke sini. Paham, Pak. Jadi dipaksa, diperkosa, diperlakukan tidak adil, dan pada akhirnya sepertinya hamil atau apa itu, entah sama siapa ya hamilnya, tapi dia ditendang perutnya sampai ya, dan mual banget rasanya. Kejadian serius. Ya itu udah lama banget ya kayaknya. Mas Tukul, boleh saya minta izin mau menyesuaikan di atas kamar? Wah, pemirsa pasti penasaran. Pasti penasaran ya, sosoknya seperti apa, energi yang dari sekitar sini. Nanti akan divisualkan oleh kanvas lukisan oleh Kang Sulawati yang tidak semua orang bisa. Gitu terus. Mr. Tukul, jalan. Pemirsa, apa yang terjadi dengan Anita Hara? Tiba-tiba menangis dan membuang lukisan Soleh Pati. Tampaknya Anita kerasukan sosok wanita pribumi yang dilukiskan Soleh Pati.
akhirnya ya. Akhirnya hasilnya ini. Nah, ini pemirsa Mister Tukul Jajanan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan yang dilukis oleh Kang Solepati, energi yang ada di sekitar kabupaten sini. Rumah Balai Negeri ini luar biasa sekali ini. Kalau saya tangkap ini Mas, sosok wanita pribumi ini yang memang dulu jadi penari dan terus mudah diperkosa. Dia sangat kesakitan Mas. Memang ketika saya lukis itu perutnya sangat membesar, terus keluar darah, kotoran. Ini udah hilang ini Mas. Nah, ketika saya ngelukis, saya dapat energi yang dari depan situ masuk. Nah, saya terjang ke sana, terpental. Saya lihat sosoknya, tapi saya nggak ngerti itu apa. Soalnya gumpalan awan kayak gitu, gelap gitu. Nah, makanya saya tangkap dan saya lukis seperti ini. Tapi nggak tahu ini sebenarnya sosok apa. Mungkin Mas Ahmad bisa jelasin lagi ya. Campuran, gumbalan. Campuran, jadi semua kayak dikumpulin ya sama gitu Hana. Jadi kalau misalkan emang ada yang berbuat jahat tuh langsung gambar. Nah, sekarang Kang Deddy monggo. Ya, yang pertama adalah energi yang dulu ada adalah energi yang ini. Ya kan? Energi yang ini. Kemudian saya membawa energi baru untuk itu dihilangkan dan lebih ini yang mendominasi. Kalau ini kan energi tentang cerita kesedihan warga pribumi, kalau ini adalah energi kerajaan yang mulai datang masuk tempat ini. Dan nanti mereka sudah kalah dan tidak ada siapapun yang bisa sanggup menghadapi energi ini. Luar biasa. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajanan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib seluruh semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jajanan, yang negatif jangan. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jajanan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budaya, mitos, dan legenda. Gitu terus. Mister Tukul Jajanan.